Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. All about insurance. Cari tahu yuk. Halo, selamat malam Sobat Ngelik semuanya. Kembali lagi bersama kami di Ngopi Podcast, ngobrol penuh inspirasi. Gimana nih kabar malam minggu Sobat Ngelik semuanya? Lagi ngerjain tugas atau nongki-nongki di kafe nih? Kalau lagi nongki-nongki di kafe, jangan lupa patuhi prokesnya ya. Nah, di episode kali ini, saya Megawati tidak sendirian nih. Saya bersama rekan saya, Citra Marcella Nazira, dan tentunya kita sudah kehadiran nih dengan narasumber kita hebat, dan tentunya pasti kalian sebagai sobat ngulik udah nggak sabar nih dengan narasumber kita untuk bisa berbagi-bagi informasi dan juga sharing-sharing pengalamannya nih. Dan tentunya hal ini berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu All About Insurance, cari tahu yuk. Nah, pada kesempatan pada malam hari ini kita kedatangan narasumber yaitu Kak Taiser Alfonso sebagai Senior Business Partner di Allianz Indonesia. Nah, mungkin langsung aja nih kita sambut dulu kakaknya. Halo Kak Taiser. Halo Citra dan juga Mega ya. Oke, ya gimana nih Kak kabarnya? Satu, seneng banget ya bisa diundang sekali lagi. Terima kasih nih udah diundang sama angkatan 56 ya. Saya angkatan 39. Ya, oke ya. Jadi berasa muda lagi kalau dipanggil kakak ya. Jadi dari sahabat ngulik. Memang udah gitu di bidang saya pula lagi ya, di bidang saya gitu kan, di bidang asuransi. Terima kasih banyak. Kenapa jarang biasanya anak-anak muda yang bertanya tentang asuransi itu jarang. Biasanya jarang. Okay. Ya ini kesempatan bagus sih Kak biar bisa sharing-sharing juga terutama buat sobat ngulik yang menonton Ngopi Podcast pada malam hari ini. Dan mungkin langsung aja nih Kak, kayak ke pertanyaan kita nih. Pertama mungkin Kakak bisa jelasin mungkin lebih jauh tentang Kak Taiser, mungkin educational background, terus juga karir, terus aktivitas saat ini sedang apa, dan juga mungkin sedikit personal life mungkin Kak. Oke ya, terima kasih nih ya Citra ya, buat kakak Citra juga, apa adek ya Citra? Boleh Kak, bebas. Drone sih sama ya, saya lulusan IPB tahun, ya pokoknya segitulah ya, kalau udah diomongin angkatan 39, lebih ngomongin angkatan 39 daripada ngomongin jadinya jadi tua. Dulunya kita itu di budidaya perikanan gitu ya, di budidaya perikanan, BDP, alhamdulillah ya bisa lulus gitu ya. Kemudian itu IPB, terakhir saya berkuliah di Amerika Serikat ya, di Lekuwana cuma pastry ya, jadi nyambungnya beda kan. Jadi dulu sambil kerja sambil kuliah juga, cuma di Amerika Serikat di Pennsylvania ya, gitu. Jadi ya bersyukur sekali lagi ya. Kemudian personal life ya, saya udah berkarir di dunia asuransi kurang lebih sekarang sudah 12 tahun ya, sudah 12 tahun. Yang sekarang membawahi beberapa daerah ya, yang paling utama pasti Sukabumi memang. Kemudian kalau untuk klien sih dari di Kalimantan, kemudian di Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera ya, itu udah ngeliling gitu ya, seperti itu ya, adik-adik semua seperti itu. Kalau personal sih ya enjoy ya, mungkin teman-teman lihat kenapa ngambil materinya asuransi, mungkin udah melihat ya kayak apa asuransi kan gitu ya, lagi rame-rame kan sekarang ya, seperti itu. Oke ya, gitu aja Citra. Wah, pengalamannya udah lama banget ya Kak, dan benar-benar educational background-nya juga keren banget sih Kak. Jadi nggak nyambung ya, dari perikanan malah lari ke pastry ya. Tapi hebat dong Kak, bisa langsung terjun ke bidang asuransi dan benar-benar punya pengalaman 12 tahun. Nah, nanti saya ceritain kenapa ceritanya gitu ya. Gitu. Boleh sekarang ceritain apa nanti? Mungkin nanti aja sih Kak, nanti ada pertanyaan. Jadi kalau orang nanya, kan udah enak-enak di luar negeri kan gitu kan ya. Di Amerika pula lagi kan gitu ya ininya. Oke ya, silakan Cit. Oke Kak, selanjutnya ini Kak, menurut Kak Taiser sendiri, kenapa sih kita harus ikut asuransi? Dan dari berbagai jenis produk asuransi yang ada, mana nih Kak yang benar-benar penting untuk kita miliki, dan menurut Kakak itu kenapa? Oke ya, jadi kenapa kita harus ikutan asuransi? Ya satu, selama kita hidup ya pasti butuh asuransi. Karena kenapa? Resiko kehidupan itu kita nggak ada yang tahu ya. Hari ini kita sehat, besok nggak tahu. Kemudian hari ini mungkin kita masih napas, besok juga nggak tahu, gitu kan? Mungkin kalau orang-orang yang belum berkeluarga, apalagi yang udah berkeluarga, karena yang kita pikir itu kan bukan diri kita ya, tapi orang lain juga seperti istri,
kemudian anak gitu ya. Jadi itu yang kenapa harus kita ikut asuransi. Kalau satu-satunya cara asuransi itu adalah pengalihan resiko ya. Tadinya resiko itu harus kita tanggung sendiri, itu sekarang kita bisa alihin resikonya ke salah satu perusahaan asuransi gitu. Jadi kalau untuk asuransi itu sekarang produknya banyak banget gitu ya, dari asuransi proteksi, ya proteksi itu kemudian ada asuransi rumah sakit, kemudian ada asuransi yang namanya asuransi sekarang itu banyak yang lagi investasi. Nah, itu salah ya. Jadi asuransi itu adalah proteksi, bukan investasi sekali lagi. Nanti pemahaman orang berbeda-beda. Nah, sekarang untuk usia-usia muda banget kan kadang-kadang kita nggak paham ya, asuransi itu lebih, saya mau ambil yang mana dong, ya kan gitu kan ya. Nah, yang pasti anak-anak muda ini sekarang nggak dipungkirin ya, banyak juga, saya punya klien tuh banyak, terakhir itu kemarin ya, anak usia 3 tahun itu kena serangan jantung, gitu ya. Anak usia 3 tahun, akhirnya sekarang pasang ring, bayangin ya. Jadi anak usia 3 tahun sekarang udah terkena serangan jantung, jadi jangan bilang sakit itu milik orang tua yang udah usia 50 ke atas, tapi sekarang sakit itu luar biasa. Jadi kalau saran saya ya mau diambil yang mana ya, ambil yang proteksinya dulu, yang dasarnya dulu, yaitu adalah cover rumah sakit ya, kartu rumah sakit, itu yang penting gitu Cep ya, dan juga Mega. Oh, penting banget ya Kak, apalagi di masa-masa sekarang ini Nah, banyak banget kayak penyakit-penyakit yang nggak terduga, jadi benar-benar penting banget ya Kak, asuransi jadi sebagai sekarang jaminan. biasa ya kalau ngomongin masalah corona ya, salah satu klien kami ini rata-rata tagihannya di atas 300 juta sekarang sekalinya kena corona gitu ya. Jadi kalau udah dirawat itu sekarang, apalagi sekarang ada treatment conversion namanya, itu kisaran 6 sampai 12 juta satu kali treatment. Kayak gitu. Jadi tagihannya ratusan juta. Jadi kalau teman-teman lihat di IG saya atau mana, klaim asuransi sekarang gila-gila, ada 200 juta dan 300 juta. Jadi seharga mobil, mungkin seharga rumah kayak gitu ya. Kalau sekalinya kena seperti itu. Oke. Wah, Jadi penting banget nih kalau udah Nah, mungkin ke pertanyaan selanjutnya nih Kak, kan banyak banget kayak stigma-stigma negatif gitu yang bermunculan tentang asuransi ini. Kayak mereka berpikir bahwa asuransi ini malah bukan yang menguntungkan tapi malah merugikan, karena ada kondisi di mana ketika misalnya klaim yang tidak sesuai dengan gambaran awal yang diinfoin oleh sales agent di awal. Nah, menurut Kakak ini kenapa stigma negatif ini bisa muncul, dan mungkin pendapat Kakak gimana nih Kak? Oke ya, jadi saya ini generasi boleh dibilang revolusi dunia asuransi ya, karena udah 1 dekade kan ya. Jadinya yang dulu itu dari produk asuransi yang kan perusahaan asuransi ya produknya dulu nggak terlalu bagus-bagus banget gitu, dalam artian kemudian pelayanan rumah sakit pun nggak bagus-bagus banget juga, dalam artian kartunya itu nggak sebagus sekarang gitu ya. Jadi zaman dulu itu kita terangin misalkan 10 tahun yang lalu dengan premi 1 juta. Atau premi 500.000 lah gitu ya, yang ngomong 1 juta. Itu udah dapet zaman dulu kamar yang 350.000 itu udah VIP, Cip. Sama Mega ya. Kan udah VIP zaman dulu ya, 10 tahun yang lalu. Sedangkan sekarang itu VIP di Bogor tuh udah 1 jutaan ke atas. Jadi otomatis dulunya dia dijanjikan manfaatnya VIP, tapi ternyata si kartunya itu udah nggak sesuai lagi. Seperti itu gitu ya. Kalau dari segi yang namanya klaim ya. Klaim dengan investasi beda ya. Yang sekarang lagi ramai itu adalah kan investasinya gitu kan ya. Jadi banyak banget nggak sesuai katanya apa yang diterangin sama agent dengan yang diterima oleh masyarakat yang sekarang. Makanya lagi ramai. Kalau masalah klaim kayaknya seperti itu. Dan juga kebanyakan juga kalau perusahaan asuransi itu pasti memang di perusahaan asuransi itu semua datanya sesuai itu pasti dibayar sama perusahaan asuransi gitu ya, apalagi di perusahaan saya gitu. Jadi semua data indikasinya memang sesuai dengan yang harus dibayar oleh perusahaan kami, ya kami bayar asal sesuai dengan prosedur gitu ya, seperti itu Citra. Iya, langsung aja ya pertanyaan selanjutnya. Ada yang nggak kejawab nggak? Ada ya satu ya, sebenarnya stigma itu bisa terjadi apa enggak gitu, stigmanya sama masyarakat kayak apa gitu. Itu karena gini, mereka pikir setelah ambil satu produk itu langsung wah di cover semua gitu. Nah itu akhirnya stigma di masyarakat kayak nipu gitu ya, padahal memang si agentnya tidak mengupgrade, kan seperti handphone gitu ya, kayak iPhone gitu kan yang diminta upgrade kan, mau otomatis apa mau sendiri. Nah, itu kan harusnya tugasnya agen tuh mereminding sebenarnya. Oh, sekarang kayak gini, Pak. Nah, akhirnya stigma masyarakat sekarang itu ya
ada yang menerima, ada yang menolak, ada yang di tengah-tengah gitu, ada yang memang ya benci tapi sayang, ada juga benci tapi rindu gitu ya. Nah itu seperti itu sekarang ya ininya. Jadi seharusnya masyarakatnya juga harus sadar tentang update itu sendiri ya Kak. Nggak Iya, harus lebih nunggu dari sales agentnya juga gitu. Ya, jadi kan kebanyakan, nah satu lagi gini, orang zaman dulu itu beli asuransi itu karena faktor kedekatan, Citra. Bukan karena dia butuh asuransi, gitu. Jadi makanya mereka nggak merhatiin. Ya udahlah ambil aja karena agennya Citra, ponakan saya, gitu kan, atau Citra saudara saya. Akhirnya terjadi miskomunikasi, gitu Cit, ininya. Oke ya. Pertanyaan selanjutnya ya Kak, kalau boleh cerita nih Kak, kan asuransi itu kan ada unit link dan murni ya Kak. Ya. Perbandingannya itu apa sih Kak? Terus ada juga yang syariah dan non syariah. Seperti apa sih cara memutuskan untuk ambil yang mana dan tergantung apa sih Kak kita memutuskannya? Terus kiat-kiat terbaik untuk milih itu gimana Kak? Oke ya, jadi pertama saya ceritain ada dua ini ya, asuransi di Indonesia itu ada dua. Asuransi tradisional itu disebut dengan asuransi murni gitu ya. Itu tradisional. Jadi kita memang beli itu asuransi khusus memang buat sakit. Ada rencana buat sakit. Nah, itu biasanya langsung bayarnya tahunan. Nah, memang diperuntukkan memang orang-orang yang udah usianya tua biasanya. Kan pasti sakit gitu ya. Mereka beli yang murni. Nah, kemudian unit link. Nah, unit link ini memang dibikin itu untuk orang-orang yang memang baru saja bekerja, baru memiliki penghasilan. Karena kenapa di unit link itu ada namanya nilai tunai di akhir ya, nilai tunai, tetapi bukan investasi ya, yaitu nilai tunai. Jadi perbedaannya ya cuma itu aja misalkan, tapi ada asuransinya. Jadi kalau unit link itu ada nilai tunai plus asuransi, kalau di asuransi yang murni gitu ya, itu murni untuk asuransi, otomatis tidak ada uang balik seperti itu. Kemudian itu ya ininya ya pertanyaannya ya, itu bedanya. Oh ternyata ada bedanya juga ya Kak. Mungkin kayak bagi Sobat Ngulik masih baru nih, masih awam untuk bedain ini gitu ya. Iya, jadi gini, kalau ngomongin masalah pulsa, yang satu itu beli pakai pulsa yang digesek, yang satu lagi abodemen. Kayak gitu. Biar gampangnya ya, kalau zaman anak muda sekarang beli kuotanya langsung, unlimited sama beli kuotanya yang ada limitnya. Gitu, Cid. Lebih biar gampang ya. Ya. Antara yang murni sama yang unit link seperti itu. Nah mungkin kalau untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, kan kita nih masih muda-muda dan juga asuransi ini benar-benar penting banget. Nah menurut Kakak buat kita yang misalnya masih single dan belum menikah, terus juga terutama masih mahasiswa, masih muda lah, yang masih budget-budgetnya terbatas nih. Nah, menurut Kakak apa sih asuransi yang wajib dimiliki dan juga kira-kira untuk preminya itu kisarannya antara berapa sampai berapa nih Kak? Boleh, oke ya. Terima kasih nih sekali lagi ya. Jadi untuk orang anak-anak muda, karena tadi saya bilang ya, saya berkarir di dunia asuransi udah 12 tahun, baru kemarin ketemu klien saya, anak usia 3 tahun kena serangan jantung. Bayangin ya, normal, nggak kegemukan, nggak gimana, lagi main pingsan. Ternyata ada kelainan, ada kena serangan jantung. Itu kan jarang banget terjadi ya. Anak usia 3 tahun akhirnya di bypass sekarang. Kemarin itu dibuka, dipasanglah pen gitu ya, dipasang namanya bypass gitu. Jadi bypass itu dipotong. Jadi sekali lagi sekarang namanya penyakit itu kita nggak ada yang tahu. Dan beli asuransi unit link itu bisa murah pada saat kita beli pas usia lagi muda. Justru pas Cid ya, usia muda itu murah ya. Kisaran ada mulai dari 400.000 kalau di Allianz ya, itu ada 400.000, ada 500.000, ada yang 1 juta yang sesuai dengan tag. Jadi ada dua nih sekarang di Allianz. Ada yang limit, ada yang sesuai tagihan. Ya, kalau sesuai tagihan itu kartu dewa. Jadi masuk rumah sakit udah nggak perlu mikirin lagi, pokoknya bilang sama dokter kasih yang terbaik. Ngomong gitu aja gitu ya. Tapi kalau yang limit jangan. Nah, itu ada limitnya, kamarnya ada limit. Nah, itu kisaran preminya dari 400.000 sampai dengan 800.000-an. Tapi kalau udah 1 juta ke atas ya itu udah yang sesuai tagihan gitu ya. Tergantung dari pendapatan anak-anak muda nih, kan sekarang juga jangan diinin loh, anak-anak muda nih pendapatannya gila-gilaan ya gitu ya. Saya ada yang mereka ada bisnis online, ada yang mungkin mereka punya bisnis sekarang bikin video yang memang penghasilannya nggak kayak saya zaman dulu kuliah ya.
gitu. Sekarang penghasilannya anak muda nongkrong di kafe tapi puluhan juta ada loh gitu kan. Jadi tergantung dari kebutuhan gitu. Jadi kebutuhannya yang mau yang mana. Saya takut nih, tapi kalau ngomongin masalah biaya itu lebih murah pada saat kita masih muda. Kayak gitu ininya. Jadi asuransi itu bisa dibeli bukan dengan uang, tapi dengan kesehatan gitu ya. Jadi otomatis ya pada saat kita muda, kalau udah tua kan pasti sakit dan preminya pasti mahal. Seperti itu, Citra dan juga Mega ya. Berarti yang paling wajibnya asuransi kesehatan dulu ya, Kak? Betul, asuransi kesehatan dulu. Jadi asuransi kesehatan itu yang ada kartu. Ada kartu ada dua, ada yang limit apa yang unlimited gitu ya. Jadi unlimited itu masuk ke rumah sakit, udah kasih yang terbaik aja dok. Gitu. Jadi udah nggak perlu mikirin lagi nombok-nombok gitu, udah nggak usah gitu ya. Jadi masuk rumah sakit udah nggak perlu mikirin lagi nombok-nombok nantinya. Kayak gitu Citra. Jadi Sobat Ngulik bisa nih mulai dari sekarang punya asuransi selagi muda, karena kan selagi muda ini kan masih murah ya, dibanding nanti waktu udah tua lebih mahal lagi ya kan Kak? Iya, bukan lebih mahal, mahal banget gitu ya. Mahal banget. Oke Kak, selanjutnya nih ya Kak, kan produk favorit tadi kan yang Kakak bilang tadi kan kesehatannya Kak. Kalau di pandemi gini kira-kira apa sih yang dilakukan perusahaan asuransi? Apakah ada perubahan-perubahan nggak Kak? Satu gini, perusahaan asuransi malah kan bidang yang sekarang memang berkembang itu pasti bidang kesehatan, benar ya? Yang berimpact langsung dengan kesehatan itu adalah kami, provider yang memberikan pelayanan ke masyarakat gitu. Jadi sekarang masyarakat kalau zaman dulu kan gue nggak pernah sakit, sekarang ada corona gitu ya, mau lagi sehat nggak bisa kena sakit gitu kan ya. Jadi orang nggak bisa hindarin lagi. Jadi malah perusahaan asuransi contohnya kayak di Allianz gitu ya, bikin produk yang luar biasa sekarang, bikin produk yang memang diterima di masyarakat. Yang tadi saya bilang udah sesuai dengan tagihan, rawat jalannya ada juga gitu ya, gigi juga di cover. Yang terbaru nih ya, baru aja pas banget ngundang saya ya, baru 2 minggu nih Allianz bikin produk yang ada rawat jalan. Jadi yang sebelumnya kan kalau punya asuransi itu harus dirawat, sekarang enggak, rawat jalan juga udah di cover juga. Kayak gitu ininya. Kalau corona udah pasti, corona nasabah saya yang kena udah 156 orang. Waduh, ya, banyak banget. Yang meninggal 2 orang. Yang gugur 2 orang. Gitu. Jadi yang kena sekarang memang resikonya tinggi banget ya. Resikonya tinggi banget. Seperti itu, Mega ya. Ada yang nggak kejawab nggak? Nggak ya? Nggak Kak. Udah, Kak. Udah, Kak. Ya. Nah, ini mungkin berkaitan sama pertanyaan yang sebelumnya Kak, di perkenalan. Kan Kakak dari background-nya yang nggak ada bidang-bidang keuangannya, terus tiba-tiba masuk ke bidang asuransi. Nah, sebenarnya apa sih Kak yang memotivasi Kakak untuk memilih karir di bidang asuransi ini, terus juga suka dukanya, terus juga tantangan Kakak, mungkin dari proses belajarnya Kakak mengenai asuransi itu gimana nih Kak? Mungkin bisa di-share Kak. Oke ya, Mega dan juga sahabat ngulik ya, IPB ya, sahabat ngulik. Orang pasti bertanya, kenapa nih saya orang udah nyaman ya, di Amerika Serikat udah nyaman gitu ya, udah oke, udah penghasilan udah settle, tempat tinggal udah oke, kenapa mau pulang lagi ke Indonesia gitu ya? Yang pasti kalau nggak sama penghasilan saya nggak mau dong, bener nggak? Gitu ya. Otomatis ngomongin masalah cuan gitu ya, jadi cuan gitu. Jadi saya lihat pangsa pasar asuransi di Indonesia itu memang karena kita masih baru bergerak ya, beda dengan sudah stagnan kayak di Singapura gitu. Di Singapura itu udah orang tuh udah segala lini udah ada asuransi. Kalau kita kan enggak. Di Indonesia ini ya, dari 25 orang itu baru 1 yang punya asuransi. Jadi terbuka luas banget ya. Udah gitu dari 267 juta ya datanya gitu ya. Itu yang baru punya asuransi di Indonesia itu baru 10%. Ya. Jadi masih banyak banget peluang bisnis di situ. Otomatis apalagi di Allianz ya, ada teman-teman lihat di belakang saya ini yang berpenghasilan 1,5 sampai dengan 2 miliar ya. Kalau MDIT bintang 1 ini berarti berpenghasilan, kalau ini berarti ini dari pajak ya. Ya, ini ada yang leader saya itu ada 55 bintang. Itu berarti berpenghasilan 55 miliar per tahun. Waduh, gitu. Besar banget ya. Tahun itu leader saya gitu ya. Pak Denny Utama Hartono dan juga Ciinge, saya ini baru 1 bintang. Berarti berpenghasilan 1 sampai dengan 2 miliar per tahun. Tebak sendiri saya berapa. Gitu ya. Jadi otomatis kalau ngelihat wah peluang bisnisnya kayaknya oke punya nih gitu ya. Kenapa kok mau gitu? Karena ya memang peluang bisnisnya masih ada, dan di Indonesia orang itu udah mulai aware dengan yang namanya asuransi.
di situ ada permintaan, pasti ada peluang kan gitu ya. Kalau kita ngomongin masalah bisnis, ya teman-teman bikin plan bisnis bagus tapi nggak ada yang mau beli, ya hasilnya nggak jelas kan gitu kan. Seperti itu sih ininya. Kenapa memilih di dunia asuransi gitu ya. Dan memang di Allianz khususnya kita itu lebih ngomongin masalah bisnis ya, bukan ngomongin masalah kita kerja. Jadi waktu kita yang ngatur sendiri, bukan orang lain yang ngatur. Kan seneng ya, happy ya gitu ya. Dulu kan saya mimpi banget ya kalau zaman dulu di kuliah, kapan kan bisa turun naik pesawat pakai koper kecil, kan keren ya, pakai jas gitu ya. Nah itu sebelum corona kayak gitu ya. Jadi naik turun pesawat, jadi pagi di Jakarta, siang di Padang, sore balik Jakarta lagi gitu ya, besok pagi di Pontianak, kan seru ya gitu ya. Ininya kayak gitu loh. Ya, Kak. Mimpi $1 juta ya kalau kata Mary Riana gitu ya. Jadi apa yang kita mimpiin, saya pengen banget, wah kayaknya ganteng gitu kan ya, kayaknya cucok banget gitu ya, pakai jas, nggak pakai dasi, kita bawa koper geret-geret, kan keren ya. Nah sekarang udah bosan ya, karena seminggu bisa 6 kali ya, 12 kali naik pesawat. Enak gitu. Jalan-jalan terus ya Kak. Belum corona ya, kalau sekarang corona nggak bisa, makanya via Zoom gini sekarang. Saya ngelatih tim juga pakai Zoom. Kayak gitu. Kalau boleh nanya nih Kak, kalau di perasuransian ini apa sama kayak di dunia perbankan gitu bukan sih Kak? Soalnya kan kalau di perbankan itu kan kayak pergerakannya cepat, jadi kayak kita harus belajar terus supaya nggak kalah sama pesaing-pesaingnya. Kalau di asuransi ini gimana nih Kak? Dari segi apanya nih? Dari segi uangnya apa dari segi belajarnya? Dari segi belajarnya nih Kak. Biar belajar ya. Contohnya kayak hari ini, makanya sih saya nggak ikut ya. Kami juga dikasih yang namanya ada namanya mind programming gitu ya. Kita bagaimana mengupgrade diri kita ya. Itu kan penting ya. Training kami setiap Sabtu tuh training produk ya. Itu pakai Zoom sekarang ya. Produk kemudian HO, handling objection, bagaimana how to closing itu setiap hari Sabtu ya. Sabtu dan Senin. Kalau dulu offline, Sabtu. Jadi kali ini ngantornya cuma Sabtu dan Senin doang. Sisanya di luar. Gitu. Jadi kalau di perbankan kan kerja ya, kalau di kami enggak, kami benar-benar berinvestasi, kami untuk belajar untuk ya buat di lapangan kayak gitu ya. Saya sih udah 12 tahun ini, pertanyaan nasabah nggak ada yang aneh-aneh ya. Pasti pertanyaan paling bulan pertama itu gimana cara klaim, udah itu doang pertanyaannya. Udah gitu kalau saya lagi di daerah, kalau sakit gimana nih, itu doang sih Bah. Udah gitu-gitu aja, nggak ada pertanyaan yang aneh-aneh, nggak ada ya gitu ya. Kayak gitu Citra. Tapi tetap harus mengupgrade diri juga ya Kak di sini. Kan handphone aja upgrade, masa kita kan gitu kan ya. Jadi orang zaman dulu kan saya masih ngerasain, kalau saya zaman disket masih ada ya. Zaman dulu tuh disket tuh, kalau zaman dulu kan saya kuliahnya di Darmaga kan, itu masih ada rental, udah ada disket pakai flash disk, pakai CD dulu, CD dulu baru pakai flash disk gitu kan. Kalau sekarang udah cloud kan. Udah canggih Kak. Zaman anak sekarang ditunjukin disket apaan gitu. Bingung cara gunainnya. Iya, upgrade penting. Jadi upgrade kalau kita nggak kita mengupgrade ya kita bisa kalah sama pasaran ya. Jadi pangsa pasar tergantung kita ya. Kita bagaimana menyikapi yang namanya perilaku pasar kan ya. Nah itu harus belajar. Seperti itu Citra dan juga Mega dan sahabat ngulik ya. Kalau boleh tahu Kak, tadi dari suka dukanya nih Kak, gimana? Kebanyakan sih sukanya ya, karena kan bisa melihat Indonesia ya. Yang belum saya cuma Papua ya, Papua belum. Semuanya udah gitu ya, karena jadi sukanya kan kami ini ada reward ya. Jalan-jalan ke luar negeri itu ya teman-teman ya. Dulu kalau sebelum corona ini setahun 3 kali ya, ke luar negeri itu 3 kali. Itu reward ya. Jadi sukanya itu kita banyak rewardnya gitu ya. Jadi jalan-jalan kita nggak pakai duit sendiri, tetapi itu semuanya hadiah dari Allianz kayak gitu. Jadi kalau yang senang jalan-jalan pasti suka banget deh bisnis di asuransi gitu ya, di Allianz gitu ya. Karena apa, setahun minimal 3 kali jalan-jalan gitu ya. Kayak saya tahun ini nih harusnya ke Korea gitu ya, harusnya ke Korea, tadinya mau ngelihat BTS gitu ya, nggak jadi ya corona ya, seperti itu ini. Jadi saya sih alhamdulillah udah hampir negara udah hampir rata-rata udah didatengin gitu ya, semenjak di dunia asuransi gitu Citra dan juga Mega. Sukanya, kalau dukanya nyaris nggak ada ya, karena gini, tugas kita ini kan 3 misi mulia agen asuransi ya di Allianz gitu ya. Kita membantu orang lain
gitu ya. Membantu, yang paling utama adalah membantu nasabah. Karena di saat orang lain terpuruk, agent datang kan ya. Di saat orang lain nggak suka, kita datang. Di saat orang lain berduka, kita kasih uang, gitu ya. Untuk apa? Orang yang hidup tetap hidup, yang udah meninggal ya kita nggak bisa ngomong apa-apa. Kayak gitu, Citra dan juga Mega ya. Seperti itu. Jadi banget ya Kak Di. Nyaris nggak ada ya, karena memang dibikinnya happy ya. Karena kita di asuransi ini bukan lagi kerja, bukan. Kita lagi bisnis. Jadi anggap kita sedang berbisnis. Jadi bukan kerja ada jam ya, 7 sampai 5 nggak ada ya di dunia asuransi, nggak ada jam office hour-nya. Lebih banyak kita itu di kafe, lebih banyak kita di lobby hotel gitu ya. Kita lebih banyak presentasi di kantor gitu ya. Nah, itu banyak kayak gitu. Nah, mungkin mau tanya tentang reward nih Kak. Apakah Iya. rewardnya itu diberikan ke semua karyawannya atau ketika dia mencapai target gitu, melebihi target gitu misalnya? Iya, sekarang gini saya tanya sama Citra sama Mega ya. Kenapa di zaman kuliah ada IPK-nya, ada cum laude sama yang biasa-biasa, kenapa coba? Biar apa? Biar yang biasa-biasa itu bisa mengejar menjadi luar biasa, bener nggak? Dan yang luar biasa, manusia itu perlu yang namanya rewarding, pengakuan tuh penting, gitu ya. Jadi bagian reward adalah bagian pengakuan. Nah, apalagi kayak saya gini kan ya, ini kan di koran Kompas nih, kalau Mega dan kita kemarin lihat, saya itu di koran Kompas tanggal 20 ya, 21 April nih koran Kompas ya. Di 21 April kemarin ada nih ya, jadi penuh ya, ada masuk koran gitu ya. Di sini agent-agent yang baru itu yang di atas itu ya, nih, di sini ya. Jadi ini pengakuan juga ya, pengakuan. Kemudian yang tadi saya bilang, kalau kita jalan-jalan pakai uang sendiri ya uangnya habis lah, mendingan kita sekarang rewarding. Jadi reward itu khusus untuk yang berprestasi ya, seperti itu. Sama kayak kalau lulus dari IPB ya yang cum laude lah yang dipanggil kan, ya, kalau yang biasa ya nggak dipanggil. Kayak gitu Citra dan juga Mega. Kayak gitu ya. Oke, menarik banget nih buat sobat ngulik yang mau terjun ke dunia asuransi, karena rewardnya itu nggak tanggung-tanggung ya Kak, jalan-jalan ke luar negeri, jalan-jalan seluruh Indonesia, terus juga tahun ini Dubai nih ya, kalau yang mau seneng ke Dubai sama New Zealand gitu ya, kalau yang mau ke Holy Land juga bisa tukar ke Holy Land, yang muslim mau tukar ke umroh bisa juga gitu ya. Jadi umrohnya bukan umroh yang 17 jutaan ya Citra ya, atau yang ke Holy Land-nya yang harga belasan juta, enggak ya, otomatis ya mimpinya ya, mimpi kita sebagai saya muslim, mungkin mimpi sebagai teman-teman yang Kristiani kan pasti pengen banget namanya ke Holy Land gitu kan ya, sama kayak kita juga pengen umroh, itu bisa ditukar kayak gitu. Jadi seru banget ya bagi anak-anak muda yang memang mau berkarir ya di ini, langsung hubungi aja kontak saya, jualan langsung. Ya. Sekarang tim saya banyak Gen Y ya, jadi baru lulus kuliah langsung terjun di dunia asuransi ya, dan berpenghasilan belasan juta ya gitu. Jadi luar biasa kan ya, dibandingin dia kerja di korporasi paling gaji paling gede 6 jutaan gitu. Oke Kak. Ya nih Kak, kan ada agen asuransi bersertifikat atau berlisensi. Nah, itu bagaimana sih Kak? Terus manfaatnya apa aja? Oke ya, jadi sertifikat itu penting karena kita dinaungi yang namanya di OJK dan juga AAGI, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Nah, itu kita itu salah satu profesi ya. Kita ini profesional. Agen asuransi itu masuk kayak dokter, kayak notaris, pengacara, itu kita masuk di situ. Jadi otomatis kalau kita berprofesi seperti itu ya kita harus ada lisensi ya. Kayak dokter itu ada SIP, pengacara itu juga ada ambil namanya keprofesian, notaris juga sama gitu ya. Jadi kita harus ada namanya sertifikat dan wajib ya. Saya jual cuma syariah. Ya, saya jual cuma syariah aja. Jadi syariah pun saya harus ambil lagi namanya sertifikat khusus agen-agen yang menjual produk-produk syariah. Seperti itu. Jadi ada lagi ya. Jadi tadi AAJI yang konvensional dan AAJI yang syariah. Sedangkan kalau saya kan jual cuma yang Allianz Syariah ya, seperti itu. Ternyata penting ya Kak, apalagi bersertifikat. Nah, ini juga berkaitan juga sama gaji nih untuk kedepannya juga nggak sih Kak? Mungkin buat sobat-sobat ngulik bisa mulai dipersiapin nih dari sekarang, belajar gimana cara dapetin lisensinya nih. Iya, betul ya. Jadi Citra sama Mega kira-kira nebak bisa nggak penghasilan saya berapa? Oh, tadi udah ada di belakang ya.
Boleh tebak deh, gitu ya. Biar tahu, sahabat ngulik juga biar gini. Jadi agen asuransi itu ada masa depan nih kan. Zaman dulu kan, wah jadi agen asuransi pergi-pergi gitu ya. Sama orang MLM. Kalau udah temen join MLM sama agen asuransi, jangan deket-deket gitu kan ya. Nah, Mega sama Citra boleh ini tebak aja saya berapa, Pak, gitu ya. Jadi ditanyain, jadi malah jadi apa? Nolnya kira-kira berapa nih, Kak? Ya digit. 100 juta. Lebih, ya. Oh. Pajak penghasilan itu 20 juta sebulan. Pajak penghasilan. Jadi orang lain gaji, saya pajaknya. Ini benar-benar menarik banget sih, Kak, bisa bikin para anak-anak muda tertarik nih buat masuk ke Allianz. Sekarang tim banyak di Bandung ya, anak-anak muda itu saya setelah melihat plan bisnisnya, atau bahkan saya kasih plan bisnisnya. Oh ternyata enggak sesimpel itu gitu ya. Cara jualan zaman dulu kan kayaknya kayak maksa orang, enggak, itu ada sistemnya. Cara jualannya, cara bicaranya, presentasinya itu ada. Sama kayak kuliah ya, jadi persis ya, jadi nggak wah ternyata jadi agen asuransi keren juga gitu ya, nah kayak gitu sih ininya. Saya kalau nggak keren nggak akan undang sama Bu Linda. Iya benar. Nggak akan jadi narsum ya Kak. Iya betul. Sekarang kan apalagi saya banyak di media sosial ya, saya ini salah satu penggerak tuh saya namanya sekarang kan penting ya namanya branding ya. Saya kalau di dunia Facebook dibilangnya saya MMG, itu mamang ya, mamang asuransi saya gitu ya. Itu kan biasanya mamang-mamang tuh tukang bakso gitu ya. Kalau ini saya MMG-nya asuransi gitu. Jadi mamang tapi MMG gitu ya. M-nya gede semua. Jadi ya kalau bagi sahabat ngulik dan juga teman-teman ini kita bisa sharing-sharing. Saya juga kebanyakan sekarang anak muda yang kemarin di Jogja ya, itu anak muda juga. Kita sharing via Zoom, belajar via Zoom gitu. Jadi ya alhamdulillah penghasilan bagaimana kinerja kita, Citra dan juga Mega ya. Seperti itu sahabat ngulik. Nah mungkin ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Kan tadi di Indonesia itu banyak banget peluangnya untuk asuransi. Nah tapi masih ada nih stigma-stigma negatif. Nah untuk kedepannya nih menurut Kakak apa sih yang perlu diluruskan mengenai ke anak-anak muda atau ke masyarakat tentang perasuransian ini supaya mungkin mereka bisa tertarik dan memiliki pandangan yang positif, benar-benar tertarik nih masuk ke bidang perasuransian. Oke ya, satu memang kita harus lurusin ya, namanya asuransi itulah insurance ya, bukan investasi. Jadi kalau orang bicara, beasiswa itu karena apa, sama kayak kita odol ya, odol Pepsodent, apapun mereknya kita bilangnya Pepsodentnya mana gitu ya. Minta dong aqua gelas, padahal yang datang 2 tang gitu. Tapi kita bilang tetap ada aqua gelas nggak gitu ya. Gitu. Jadi tetap kita ngomongin salah satu merek, karena memang salah satu merek itu zaman dulu memang kuatnya di beasiswa. Investasi gitu ya. Jadi harus kita lurusin dulu sebagai agent. Saya juga dengan tim ya, kita meluruskan memang asuransi itu adalah murni untuk yang namanya proteksi. Jadi biar kita itu tugasnya memproteksi tadi pengalihan resiko ya. Resiko yang tadi resiko kehidupan kayak sakit, entah meninggal, kemudian kita nggak ada yang tahu yang namanya resiko nanti di hari tua gitu ya. Kita nggak ada yang tahu. Nah itu kita harus alihin dari sekarang. Jadi tugasnya kita memang teman-teman sahabat ngulik nanti pengen lihat kalau namanya plan bisnis ya, wah pasti pengen banget dong kalau teman-teman follow saya ya, gaya hidupnya kayaknya enak banget gitu ya. Kayaknya beli mobil tuh udah kayak iseng doang beli mobil gitu. Nah itu kan orang lain berpikir ya, kenapa kok beli mobil udah satu merek yang sama, kenapa beli lagi yang sama? Karena seneng aja gitu kan, enak ya. Jadi kalau dari segi bisnisnya teman-teman harus lihat dulu gitu ya. Jadi lihat dulu. Kalau saya pasti ngomongnya di Allianz, saya teman-teman nanti bisa follow saya di IG saya di Alfonso gitu ya, Alfonso. IG saya, kemudian kalau ini Taiser Alfonso itu di FB saya, kontak aja gitu ya. Jadi nanya-nanya dulu nggak apa-apa gitu ya, gimana caranya. Seperti itu Citra dan juga Mega. Jadi tugas meluruskan itu nanti kita sebagai agent ya, meluruskan masyarakat persepsi tentang asuransi dulu gitu ya. Jadi asuransi itu adalah proteksi bukan investasi. Itu. Oke, jadi sebenarnya asuransi itu proteksi nih. Boleh nih kalau Sobat Ngulik bisa langsung hubungi Kak Taiser. Wah, jual jadinya ya. Informasi selanjutnya. Oke Kak, ini terakhirnya Kak. Apa sih pesan Kak Taiser buat fresh graduate dan mahasiswa yang menonton podcast kali ini? Terus apa aja yang harus kita persiapkan dari sekarang supaya dapat berkarir di bidang asuransi Kak?
Oke ya, fresh graduate tuh biasanya gini, kalau fresh itu kayaknya kesannya tuh kayak dunia itu pengen gue ambil semua gitu ya. Beda dengan saya dulu kuliah di luar negeri, minatnya kemana? Jadi tanya dulu kalau di luar negeri itu ditanya minatnya gitu ya. Jadi saya masuk di salah satu kulineri, minatnya kemana? Ditanya dulu sebelum kita masuk gitu ya. Kan kalau kita enggak ya, yang kemana aja dia masuknya gitu ya. Jadi teman-teman tuh harus tahu minat teman-teman setelah fresh graduate. Saya memang kayaknya saya senang berkarir nih, senang jalan-jalan nih, senang yang memang saya berhubungan dengan orang lain, itu asuransi banget ya teman-teman ya. Kemudian kalau memang bidang saya kayaknya senang di IT nih, asuransi lagi gitu. Sekarang kan semuanya serba bikin iklan gitu ya, bikin podcast kayak gini. Saya juga sering ya kayak gini, kemudian di IG kayak gitu-gitu. Jadi sekali lagi kalau memang teman-teman memang saya kayaknya oke banget nih, saya pengen berkarir di asuransi, teman-teman lihat perusahaannya gitu ya, lihat plan bisnisnya, kemudian siapa mentornya, karena penting di dunia bisnis itu harus ada mentor. Semua pebisnis sukses itu ada mentornya. Saya bisa seperti ini karena ada mentor saya yang tadi ya, berpenghasilan 53 miliar, otomatis saya pun bermiliar-miliar karena ada mentornya, seperti itu gitu ya. Terus persiapannya nggak ada, teman-teman, persiapannya cuma pekerjaan asuransi salah satu pekerjaan dan bisnis yang tanpa ada modal ya, kecuali tadi lisensi ya. Lisensinya untuk AAJI tadi 355.000 ya, sisanya nggak pernah ada lagi. Kalau teman-teman jadi agent di luar negeri itu ada jaminannya dulu, ada uang sekian puluh juta, sekian ratus juta untuk menjadi agen asuransi. Tapi kalau di Indonesia enggak, kita cuma bayar lisensi aja 355. Sisanya teman-teman belajar dulu, amati, lihat, pelajari, resapi, modifikasi, eksekusi gitu ya, langsung ya, jangan terlalu banyak berpikir. Jadi jalanin aja kayak gitu ya. Wah, menarik banget nih Kak. Dan iya. Mungkin gak kerasa nih Kak, udah cukup lama juga berbincang-bincang dan udah lebih kenal banget nih sama asuransi. Dan dari beberapa pertanyaan tadi kita bisa narik kesimpulan bahwa sebenarnya stigma negatif yang ada itu bisa diluruskan, karena sebenarnya asuransi itu bukan investasi, tapi murni untuk proteksi, apalagi di dunia saat ini yang emang penuh dengan ketidakpastian, perkembangan teknologi, banyak lagi penyakit-penyakit yang tak terduga. Makanya asuransi ini penting, terutama asuransi kesehatan nih buat kita-kita yang masih muda dan juga masih single. Dan makanya juga kita bisa mulai asuransi dari sekarang juga, dan juga memilih produk yang emang tepat buat kita. Nah, apalagi buat teman-teman nih, sobat ngulik yang pengen berkarir di bidang asuransi, ini menarik banget nih. Dari pengalaman Kak Taisar aja udah bisa menarik lah, dari segi gaji, dari segi reward-nya juga, dan juga dari teman-teman yang emang dengan keinginan misalnya pengen jalan-jalan, bertemu orang banyak, dan itu memang disesuaikan dengan teman-teman sendiri, ingin bekerjanya yang bagaimana, dan perlu dipilih nih ketika lulus nanti pengen berkarirnya di bidang apa. Jadi disesuaikan nih dengan keinginannya. Nah, mungkin banyak banget nih Kak informasi, ilmu-ilmu, pengalamannya, dan emang bikin tertarik nih buat masuk ke asuransi. Dan sayangnya nih, kita harus akhiri nih Kak podcastnya pada malam hari ini. Semoga saya catat nomor handphone saya juga boleh aja kayak jualan ya nomornya. Jadi tanya jawab tentang produk asuransi boleh ke saya, karena satu, kalau sama saya kan saya nggak ada target ya. Kalau saya nggak ada target, jadi nggak ada, benar kita terakhir benar murni konsultasi gitu ya, konsultasi dulu. Kalau masalah ngomongin bisnis pun sama. Jadi silakan nanti catat aja 0816 6075 ya, itu nomor saya dari zaman kuliah, dari zaman SMA. Jadi masih 10 nomor ya, 0816 607584. Jadi nggak pernah ganti-ganti. Dari zaman SMA dulu ya, tahun 97. Bertahan ya, Kak. Tahun 99 ya. 99 udah lama banget itu. Ya, masih nomor zaman dulu yang 10 nomor. Jadi silakan konsultasi, mau di IG juga follow aja IG saya, Alfonso gitu ya, di IG saya, di Facebook saya disesuai dengan nama ya. Terima kasih ya Citra dan juga Mega dan juga sahabat ngulik ya. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang seperti ini ya. Saya senang banget bisa berbagi dengan teman-teman anak-anak muda ya. Amin, kita bisa sukses bersama-sama seperti itu ya. Nah itu sobat ngulik bisa langsung aja tuh kontak Kak Taisarnya langsung nih, bisa langsung tanya-tanya, open ya Kak langsung.
Open, silakan. Dan semoga kita bisa bertemu juga nih Kak di lain waktu. Dan mungkin kita sudahi aja. Gimana nih Sobat Ngulik? Podcast kali ini cukup insightful kan buat Sobat Ngulik semuanya. Jadi Sobat Ngulik bisa nih komen di bawah siapa narasumber yang akan kita hadirin di episode selanjutnya. Dan jangan lupa juga buat Sobat Ngulik buat subscribe dan like video ini serta follow Spotify dari Future Stars untuk dapat mendengarkan episode-episode Ngopi Podcast yang lainnya. Oke deh Sobat Ngulik, saya Megawati dan juga rekan saya Citra Marcella Nazira. Dan saya Tessa. Pamit undur diri dulu ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye, sampai jumpa. Bye. Terima kasih untuk Sobat Ngulik yang udah ngedengerin Ngopi Podcast kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune di Ngobrol Penuh Inspirasi selanjutnya. Bye-bye!